Oke, assalamualaikum kawan-kawan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang unity of the intellect, intelligible and intelligent, atau itihad al-akil wal ma'kul yang saya katakan tadi, saya sambung ya di bagian pertama tadi. Sekarang adalah bagian kedua. Kita awali dari pengetahuan tentang diri kita. Jadi begini, saya dan pengetahuan tentang diri saya adalah satu. Saya di sini sebagai akil, saya sebagai makul. Saya dan pengetahuan saya adalah saya. Dan ini tidak terbantahkan pernyataan ini. Dan kalau kita mengatakan ini adalah yang disebut dengan pengetahuan huduri. Jadi pengetahuan huduri itu pengetahuan yang tidak melibatkan zat di luar kita. Ya kita akil, ya kita makul. Nah kemudian ketika pengetahuan itu loncat atau pengetahuan itu membahas kepada pengetahuan yang melibatkan zat di luar diri kita, ini yang menimbulkan perbedaan. Ini yang menimbulkan perbedaan. Sebagaimana halnya misalnya tadi saya katakan, contohkan dengan spidol. Orang mempunyai pandangan berbeda tergantung dari sisi mana dia memandang tentang spidol itu. Di sini ada dua golongan, ada dua mazhab yang membahas yang akan saya kemukakan. Jadi tentang tema kita itihad al-akil wa al-ma'kul, ini melibatkan pengetahuan di luar zat kita, melibatkan pengetahuan di luar diri kita. Ketika misalnya menurut saya ambil di sini tadi ada dua golongan atau dua mazhab. Pertama adalah mazhab peripateti yang dipelopori oleh Ibnu Sina. Yang kedua adalah mazhab muta'aliyah yang dipelopori oleh Sadra. Nah menurut mazhab peripateti bahwa posisi itihad al-akil wa al-ma'kul, di mana ketika kita sebagai akil mengetahui sesuatu zat di luar diri kita sebagai makul, zat yang kita ketahui itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Di sana ada penyatuan. Tetapi penyatuan di sini hanya memiliki, bukan terjadi peleburan antara akil dan makul. Jadi ketika kita mengetahui pengetahuan tentang spidol, pengetahuan tentang spidol itu yang kita resepsi oleh jiwa, itu tidak terjadi penyatuan dengan jiwa kita, tetapi pengetahuan tentang spidol itu hanya dimiliki oleh jiwa kita, melekat, bisa dikatakan seperti itu. Karena bagi mereka tidak mungkin antara akil dan makul melebur. Akil adalah substansi, makul adalah aksiden. Tidak mungkin antara substansi dan aksiden itu melebur. Tidak mungkin antara jauhar dan orad itu melebur. Tidak mungkin dua hal yang berbeda itu menjadi satu dalam hal ini. Tetapi memiliki, hanya melekat. Nah, diibaratkan ini ada kopi ya, kebetulan saya lagi minum kopi ini. Diibaratkan kopi ini. Kopi ini gelasnya berwarna putih dan kopi ini berwarna hitam. Nah dalam proses kopi ini, gelas yang tadinya berwarna putih akan tampak hitam
karena memang air kopinya kopi hitam. Nah, proses dari penampakan gelas menjadi berwarna hitam itu terjadi penyatuan. Gelas di sini adalah substansi, warna air kopi adalah aksiden. Terjadi penyatuan di sana, tetapi penyatuan ini tidak melebur, hanya memiliki saja, hanya melekat saja. Bisa jadi nanti setelah air kopi habis, gelas ini kembali putih. Jadi menurut pandangan peripatetik, antara akil dan makul tidak terjadi peleburan ya, dalam pengetahuan, tetapi hanya melekat atau memiliki saja. Karena tidak mungkin dua hal yang berbeda, dua zat yang berbeda itu melebur, hanya memiliki saja. Dikatakan bahwa jiwa anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua itu sama jiwanya. Hanya yang membedakan adalah ilmu pengetahuan yang melekat di antara jiwa-jiwa itu. Jadi yang membedakan adalah ilmu pengetahuan yang melekat, tidak terjadi peleburan. Ini menurut mazhab peripatetik. Jadi antara akil dan makul, akil adalah subjek yang mengetahui, makul adalah objek atau pengetahuan yang diketahui, tidak terjadi peleburan, tetapi hanya melekat saja, ibarat jauhar dan arad, atau ibarat substansi dan aksiden si pengetahuan itu. Tetapi kalau menurut mazhab kedua, yaitu mazhab muta'aliyah yang dipelopori oleh Sadra dan kawan-kawan, sebaliknya mengatakan bahwa antara akil dan makul terjadi peleburan. Terjadi peleburan di sana. Nah, ibaratnya seperti ini. Ini ada pohon, ya, kita ibaratkan pohon ini. Ini ya. Pohon ini ditanam dari bijinya. Nah, pertanyaan sekarang, ketika sudah tumbuh menjadi pohon, kemana bijinya? Ketika sudah tumbuh menjadi pohon, kemana bijinya? Kita cari bijinya, tidak ada. Antara biji dan pohon itu sudah terjadi peleburan, menyatu. Jadi menyatu di sini bukan ibarat gelas sama kopinya, hanya memiliki saja, tetapi menyatu yang kemudian antara si biji dan pohon itu menjadi satu. Hal yang berbeda kemudian menjadi satu. Jadi antara ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari zat yang di luar kita dengan diri kita itu terjadi peleburan. Karena menurut Mullah Sadra dan kawan-kawan, disebutnya jiwa kita itu mengalami perluasan. Khabil lil itisam. Jadi ketika jiwa kita dari anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi orang tua, pengetahuan yang masuk itu melebur ya, kemudian melebur, maka itu mengindikasikan bahwa semakin banyak pengetahuan yang melebur dengan jiwa kita, maka jiwa kita akan semakin sempurna. Jadi bedanya, kalau peripatetik mengatakan hanya memiliki saja, melekat. Kalau muta'aliyah mengatakan terjadi peleburan di sana. Jadi terjadi perubahan di sana. Itu yang membedakan. Nah, kemudian kita mau mengamini mana? Di sini tidak diarahkan untuk mengamini peripatetik atau muta'aliyah. Kita silakan melihat sekeliling kita, atau justru kembali ke diri kita. Kira-kira ini pengetahuan yang kita dapatkan tentang sesuatu di luar diri kita itu memang pengetahuan itu kita miliki, kemudian dalam hal kepemilikan ini melekat, tidak menyatu, ataukah pengetahuan itu menyatu dan melebur dengan jiwa kita. Silakan Anda mau mengamini
pemikiran yang mana? Tentang ijtihad al-aqil wa al-ma'qul. Yang jelas ijtihad al-aqil wa al-ma'qul di sini adalah terjadinya penyatuan antara kita sebagai akil, subjek yang mengetahui, dengan ma'qul sebagai objek atau pengetahuan yang kita ketahui. Ya. Karena kalau kita melihat huduri itu tidak ada permasalahan, tetapi yang kita bahas di sini adalah husuli, pengetahuan yang kita dapatkan melalui zat yang lain atau melalui sesuatu yang di luar diri kita. Ini yang jadi permasalahan. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin kawan-kawan bisa baca di Hikmah Muta'aliyah ya Asma al-Arba'ah ya Mas Sandra, ataupun juga dari Muta'ala Mutahari itu ada terus Falsafiyah Bisyar al-Majmumah ya. Bisa teman-teman lihat kalau ada bukunya. Kalau misalnya penjelasan ini kurang jelas, silahkan isikan di kolom komentar, kita diskusi di sana, karena waktu juga yang memang membuat penjelasan tidak detail gitu. Yang jelas contohnya itu tadi, pengetahuan dengan menurut peripatetik adalah ini hanya memiliki saja ya, tidak terjadi peleburan, dan Muta'aliyah dicontohkan dengan pohon, di mana si biji pohon itu melebur dengan pohonnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk penjelasan ijtihad al-aqil wa al-ma'qul, unity of the intellect, intelligible and intelligent. Untuk minggu depan kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sekali lagi silahkan cantumkan di kolom komentar jika ada pertanyaan, kita diskusi di sana. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.